Ya, baik. Jadi AMSI itu adalah organisasi perusahaan media, dalam hal ini adalah media online atau media siber, ya. Karena di Undang-Undang Pers itu kan ada dua yang diatur tentang organisasi media. Pertama adalah organisasi wartawannya. Kedua adalah organisasi perusahaannya. Nah, AMSI ini adalah organisasi perusahaan, yakni Asosiasi Media Siber Indonesia. Kebetulan kita di Sulawesi Tenggara itu terbentuk baru tahun lalu, tepatnya pada Februari, ya. Di daerah lain sudah ada, dan masih ada beberapa provinsi yang belum sempat dibentuk gitu. AMSI yang membedakan dengan organisasi profesi wartawan, katakan misalnya AJI atau PWI atau IJTI bagi wartawan televisi. Kalau organisasi profesi itu kan tujuan utama mereka adalah meningkatkan kapasitas wartawannya atau mengatur orangnya, wartawannya, jurnalisnya. Kalau di AMSI itu bagaimana meningkatkan kapasitas medianya, jadi perusahaannya. Misalnya apa yang dibantu oleh AMSI pada media anggotanya adalah misalnya bagaimana sih meningkatkan kapasitas manajemen keredaksian, manajemen perkantorannya, misalnya menyangkut bagaimana untuk pendapatan kantor supaya bisa berkesinambungan. Kira-kira seperti itu. Jadi mengatur tentang perusahaannya. Yang menjadi cita-cita luhur AMSI itu bagaimana semua media anggota AMSI ini memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Standarisasi apa itu? Misalnya dari sisi perusahaannya harus berbadan hukum, PT misalnya. Kalau ini hampir tidak ada masalah. Dari hampir kurang lebih 20 anggota AMSI sudah memiliki badan hukum PT. Tetapi yang jadi kendala kawan-kawan di anggota AMSI adalah adanya peraturan bahwa pemimpin redaksi atau penanggung jawab media itu harus wartawan utama. Nah, ini yang menjadi kendala. Sehingga dan itu menjadi kendala utama terus terang, karena jumlah wartawan yang terverifikasi atau yang terakreditasi utama di daerah ini masih sangat terbatas, tidak seimbang dengan laju pertumbuhan media. Makanya dari kurang lebih 20 anggota AMSI yang terverifikasi administrasi dan faktual maupun faktual di Dewan Pers itu mungkin tidak sampai 6 atau 7 media saja. Kita harapkan AMSI melalui AMSI teman-teman media yang belum memenuhi syarat ini kita akan dorong. Misalnya tadi kendala utamanya adalah tidak atau belum memiliki wartawan yang punya kompetensi utama. Mungkin melalui AMSI nanti kita coba bernegosiasi dengan lembaga penguji penguji kompetensi wartawan tadi, kita bisa selenggarakan itu. Dengan demikian teman-teman media di AMSI itu bisa kita bantu supaya cepat terverifikasi secara administrasi dan faktual gitu. Kalau anggota AMSI tadi semua sudah
memenuhi standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers, maka dengan demikian kita akan dengan kuat mendorong peraturan-peraturan yang misalnya sudah ditetapkan oleh peraturan Gubernur Sultra. Itu kan dalam peraturan Gubernur Sultra dikatakan bahwa yang dapat melakukan kerjasama iklan misalnya harus media yang terverifikasi di Dewan Pers. Tetapi kalau AMSI mendorong itu, maka nanti bagaimana dengan anggotanya yang belum terverifikasi tadi? Makanya ayo kita dorong dulu, kita tertibkan dulu anggota kita. Kalau sudah terverifikasi kan kemudian AMSI bisa bersuara lantang. Ayo dong peraturan gubernurnya misalnya diterapkan dengan benar. Kalau sekarang belum bisa, karena nanti yang kena anggota kita juga gitu. Dan gitu ya, kita sangat dorong kawan-kawan anggota AMSI. Apa masalahnya kita coba bantu, karena seperti yang saya katakan tadi, sudah ada beberapa anggota AMSI yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual. Tentu teman-teman yang sudah ini punya pengalaman. Apa sih peraturan-peraturan yang persyaratan yang dibutuhkan? Ayo kalau perlu, ini kita akan bimbing, kita akan berbagi itu semua. Ya sebetulnya kalau saya sih tidak mau turunkan levelnya tadi, tidak harus terverifikasi dengan di Dewan Pers misalnya. Kalau pertimbangan rasa bisa saja, tetapi kan kemudian harus melibatkan misalnya organisasi perusahaan tadi. Ayo dong bantu kami, kira-kira media-media mana saja yang punya keseriusan sebagai media pers. Karena jangan sampai ada media yang kita tidak tahu apa badan hukumnya, di mana kantornya, siapa penanggung jawabnya. Kan itu semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Pers mempunyai makna, mempunyai tujuan. Kenapa harus ada penanggung jawabnya? Kenapa harus ada kantornya? Karena media ini tidak tertutup kemungkinan juga kan akan membuat kekeliruan dalam penulisan beritanya, penayangan beritanya. Mungkin ada hal-hal yang keliru merugikan publik, merugikan masyarakat. Nah, kalau tidak jelas siapa penanggung jawabnya, di mana kantornya, maka publik akan bingung. Di mana kami akan ralat ini informasi ini? Siapa yang bertanggung jawab ini? Kan itu sebetulnya tujuannya. Nah, jadi kalau menurut saya sebetulnya pihak yang menggunakan jasa media supaya tidak bingung dengan kemunculannya media yang sangat menjamur hampir setiap saat, maka dapat dilakukan dengan sederhana tadi. Kalau perlu dia bisa uji faktual. Misalnya ada media yang memasukkan kerjasama, cukup di mana kantornya, silaturahmi aja di kantornya supaya lihat kondisinya. Betul nggak sih media ini? Karena jangan sampai itu blog. Karena kan orang bisa saja bikin blog pribadi seolah-olah seperti pers, nanti ada masalahnya kemudian berlindung di pers gitu. Jadi kemunculan teknologi ini, saya cerita sedikit dulu dari awal ya. Kemunculan teknologi digital ini kan merubah segala hal di dunia ini, tidak terkecuali di bidang media. Nah, perubahan apa yang mendasar di media? Ada dua hal. Pertama dari sisi medianya. Dulu orang masih mengandalkan media cetak dan elektronik, sekarang digital. Nah, di digital ini semua orang bisa membuat, seperti yang saya katakan tadi, bikin semacam blog, ngisi dengan berita seolah-olah sudah jadi wartawan.
Padahal itu belum tentu, makanya Dewan Pers kemudian membuat aturan-aturan yang ketat tadi. Itu dari sisi medianya. Dari sisi jurnalisnya, kalau dulu orang yang menjadi jurnalis itu betul-betul terseleksi dengan sangat panjang prosesnya. Sebelum menyandang predikat sebagai jurnalis, itu panjang sekali. Mungkin semacam saya misalnya kurang lebih 20 tahun menjadi jurnalis ya, 25 tahun kalau nggak salah ya. Tidak langsung menjadi jurnalis, ditempa dulu ya menjadi calon jurnalis, kemudian mungkin 2-3 tahun setelah punya kemampuan baru punya label jurnalis, baru mempunyai kartu pers gitu ya. Tapi sekarang orang dengan membuat media tadi, dia sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai jurnalis, padahal tidak punya latar belakang jurnalistik yang baik. Kan itu problemnya. Nah, makanya kemudian juga Dewan Pers mencoba menertibkannya tadi dengan adanya sertifikasi tadi, itu uji kompetensi. Nah, ayo dong kalau Anda wartawan, ayo kita uji, betul enggak? Kebetulan saya sendiri juga salah seorang penguji kompetensi di organisasi AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Itu standarnya sama di mana-mana, karena Dewan Pers yang mengeluarkan standarisasi itu. Tetapi khusus untuk di AJI ada penekanan-penekanan. Tempatnya saya menguji itu kita lebih mendorong pada etik. Bagaimana kita mengukur seorang wartawan yang lolos kompetensi pada pemenuhan kode etik tadi, pemahaman dan menjalankan kode etik jurnalistik. Kenapa? Karena kita di AJI berpikiran kalau keterampilan menulis dan lain sebagainya itu akan dengan gampang wartawan akan menyesuaikan dan bisa saja melakukan itu. Tapi hal yang mendasar itu adalah bagaimana etikanya. Makanya di AJI itu selalu uji kompetensinya kita lebih mendalami hal-hal etik dalam kode etik itu. Bahkan di AJI sendiri selain kode etik juga sekarang ada namanya kode perilaku. Itu lebih teknis lagi, mengatur tindak tanduk jurnalis yang ada di sana. Dengan demikian sebetulnya akan terlihat itu perbedaannya, mana jurnalis yang benar dan mana jurnalis yang yang melabel diri tadi itu, membuat media ya, kemudian besoknya sudah menjadi jurnalis, mengantongi, mencetak kartu pers, dan itu banyak terjadi. Nggak usah jauh-jauh di media kawan-kawan saja, termasuk di tempat saya ada jurnalis yang sangat tidak standar. Tidak standar dalam artian dia melamar jadi wartawan di media ini, kemudian dilatih dulu, diberi pendidikan, kemudian diberi penugasan, Anda tolong dong ada liputan di instansi A. Nah, karena dia tidak memahami fungsinya sebagai jurnalis dengan baik, dia pergi meliput ternyata tidak kembali lagi, mungkin ada urusan lain. 2 hari muncul, editornya nunggu, mana berita kamu? Di lain kali kalau Anda tidak mampu, kabari ke editor supaya kami bisa tugasi yang lain, supaya ini kan harus ada beritanya. Gara-gara Anda akhirnya hilang itu berita, tersinggung dia, besok nggak muncul lagi di kantor. 3 hari kemudian dia sudah menjadi pemimpin redaksi sekaligus direktur perusahaan. Nah, itu kira-kira fenomena yang terjadi. Karena tidak ada lagi kompetisi, tidak berkompetisi, sangat instan tadi. Apapun yang ditulis kan dia sendiri pimpret nih, dia sendiri editor, dia sendiri wartawan. Jadi mau salah mau benar pasti tayang. Kalau kita di media yang benar kan wartawan apa yang dibikin di lapangan masih disaring oleh editornya. Setelah editor juga masih ragu, akan ada masalah misalnya, masih konsultasi dengan pemimpin redaksi.
Nah, tapi yang instan tadi kan tidak memenuhi kaidah pun langsung tayang. Nah, celakanya di publik. Publik tidak bisa membedakan mana berita media yang benar, mana media yang tidak profesional tadi. Benar, saya sepakat itu bahwa yang membedakan wartawan dulu kan seperti yang saya jelaskan tadi, 2-3 tahun itu diterpa. Anda sebelum jadi jurnalis jangan dulu muncul kau punya nama di publik, masih pakai kode-kode itu ya. Kayak saya dulu misalnya pakai CR, calon reporter, CR1, CR2, 3. Jadi karena kita belum layak untuk tampil di publik, kita punya nama. Karena masih belajar. Tapi sekarang kan tidak, seperti yang saya katakan tadi. Tersinggung di media, kemudian besok bikin perusahaan, dia jadi pimpre, dia jadi editor, dia jadi wartawan juga. Jadi pasti tayang dong. Kan suka-suka dia. Sama, makanya saya katakan tadi sama blog. Karena tidak melalui mekanisme yang ada di newsroom media. Sebetulnya kalau boleh kita mengajak kawan-kawan yang bermedia ini, kita dapat memanfaatkan organisasi. Apakah organisasi profesinya tadi, organisasi wartawannya, ataupun organisasi perusahaannya. Mari bersatu di organisasi perusahaan ini untuk kita saling melengkapi, karena kita tahu media ini kan sangat sangat dinamis ya. Jadi belum tentu media yang sudah terverifikasi pun pasti juga masih punya kekurangan. Tetapi kalau menyatu tadi itu saling mengisi kekurangan, begitupun di organisasi profesi wartawan tadi, peningkatan kapasitas jurnalisnya mungkin didorong, disupport oleh medianya. Ini kan akhirnya kita bisa tumbuh kembangkan karya-karya jurnalistik yang bermutu. Seperti itu, sehingga seharusnya kita di media saat ini bukan lagi memikirkan hal-hal yang dasar ini, kualitas berita, kualitas pemberitaan itu, tetapi sudah harusnya berpikir bagaimana media ini kira-kira bagaimana mengatasi persaingan bisnis di tingkat global. Misalnya, bagaimana kita melihat media-media platform ya, Google, Facebook, mereka tidak memproduksi berita, tetapi mereka mempunyai pendapatan yang lebih banyak daripada kita yang memproduksi berita. Harusnya sudah di tingkat itu pikiran kita. Kita tidak lagi direpotkan oleh urusan-urusan yang mendasar tadi, peningkatan kapasitas wartawan, bagaimana menulis 5W 1H yang benar. Kan harusnya itu sudah tuntas. Sekarang sebagai pemilik media harusnya sudah berpikir bagaimana sih supaya pendapatan media ini sudah bisa berkesinambungan dengan bargaining dengan Google, dengan Facebook, dengan lembaga-lembaga platform media tadi, supaya saling menguntungkan. Tapi kan kita belum sampai di situ. Ya syukurnya kita di AMSI, pikiran yang saya sampaikan itu sudah dipikirkan oleh pengurus pusat. Sekarang bagaimana mereka bisa bernegosiasi dengan platform tadi supaya media-media yang produksi berita ini, produsen ini bisa adil mendapatkan hak-haknya dibandingkan platform yang hanya mengambil konten dari kita, dari media. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya kalau mau jadi jurnalis yang baik itu harusnya kita tidak lagi hanya bekerja keras, tetapi bagaimana jurnalis juga mampu bekerja secara cerdas. Kenapa? Ini kan sumber informasi banyak sekali, termasuk dari media sosial tadi.
Nah, sebagai jurnalis yang baik harusnya mengisi pengetahuannya dengan baik pula. Pengetahuan apa? Memahami tentang materi apa yang akan diberitakan. Itu kan harusnya dikuasai benar sebelum ditayangkan ke publik, sehingga bisa terpercaya dengan karya jurnalistik itu dapat dipercaya dengan baik oleh publik. Bagaimana terpercaya dengan baik? Harus datanya akurat, yang kita biasa istilahnya akurasi dalam pemberitaan ya, betul-betul fakta yang bermanfaat tentunya untuk publik. Tidak semua fakta harus kita beritakan. Kan hal-hal dasar itu harusnya kalau kita pahami dengan baik, maka insya Allah karya-karya jurnalistik masih tetap dibutuhkan. Tapi kalau misalnya orang akan susah membedakan karya jurnalistik dengan karya media sosial, maka yang akan hancur adalah karya jurnalistik karena tidak standar tadi. Jadi menurut saya harusnya standarisasi kita yang harus kita naikkan, standar pemberitaan kita.